Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Febriani dengan NIM 0561611392, Prodi Agribisnis Pertanian UT PJJ Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Soal 1, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks dasar penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum adalah proses di mana pesan atau informasi dikirim dan diterima antara orang atau kelompok dengan maksud agar penerima dapat memahami pesan tersebut. Dalam proses komunikasi, terdapat pengirim atau komunikator dan penerima atau komunikan yang saling berinteraksi untuk menghasilkan pemahaman yang serupa. Contohnya, seseorang yang menyampaikan informasi mengenai cuaca melalui obrolannya kepada temannya. Komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara penyuluh atau komunikator dan sasaran penyuluhan atau komunikan yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan penerima melalui informasi yang disampaikan. Komunikasi penyuluhan harus bersifat dua arah agar pesan dapat dimengerti dan menimbulkan perubahan perilaku yang diinginkan. Contohnya, penyuluh pertanian yang menyampaikan cara penggunaan pupuk yang tepat kepada petani sehingga petani dapat meningkatkan hasil tanamannya. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan sangat penting dan beragam, seperti mempermudah akses informasi, menyediakan informasi luas dan terupdate, meningkatkan interaktivitas, memperluas jangkauan penyuluhan, mendukung pengembangan kompetensi penyuluh, efisiensi dan efektivitas penyuluh. Dalam manfaat tersebut, cyber extension menjadi alat bantu strategis dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Soal 3. Bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Untuk mengefektifkan komunikasi dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh harus menerapkan beberapa cara, yaitu memahami sasaran komunikasi, seperti memahami karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang sasaran, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Bahasa yang dipakai harus mudah dipahami oleh sasaran. Kemudian, menyampaikan pesan dengan cara teratur. Pesan disusun dengan cara yang sistematis, jelas, dan logis, sehingga sasaran dapat dengan mudah menangkap dan mengingat informasi yang disajikan. Kemudian, menerapkan komunikasi interaktif, mendorong sasaran untuk berpartisipasi melalui tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya, menggunakan media dan metode yang tepat. Memilih media komunikasi atau seperti gambar, video, atau alat bantu lainnya, dan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi serta kemampuan sasaran. Menjaga sikap dan ekspresi yang positif. Sikap yang ramah, terbuka, dan ekspresi yang akan mendukung kelancaran komunikasi, membangun rasa percaya, dan memotivasi sasaran untuk lebih aktif dalam menerima pesan. Kemudian, melakukan penilaian dan umpan balik. Mengukur pemahaman sasaran terhadap pesan yang disampaikan, dan menerima masukan untuk meningkatkan komunikasi di masa mendatang. Soal 4. Mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing, seperti di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kegiatannya mengidentifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan, tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran. Identifikasi inovasi yang disampaikan. Inovasi pertanian yang disampaikan adalah inovasi pengelolaan dan budidaya padi serta sayuran hidroponik. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Tanaman Pangan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas padi serta mendorong penggunaan teknologi untuk sayuran hidroponik, terutama di daerah yang terdapat pada pasang surut air dan berisiko terhadap banjir. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan hasil pertanian serta mengatasi masalah geografi yang ada di wilayah tersebut. Tahap adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran.
Tahap adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implementasi dan konfirmasi. Di tahap implementasi, petani mulai mencoba menerapkan metode baru yang diberikan oleh penyuluh, seperti cara bertani padi yang modern dan sistem hidroponik. Sedangkan di tahap konfirmasi terjadi ketika petani menilai hasil dan keuntungan dari inovasi yang diterapkan. Jika hasilnya baik, mereka cenderung terus menggunakan metode tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semangat petani yang tinggi untuk menerima arahan dan memperluas pengetahuan mereka dalam mengelola pertanian. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran. Di antaranya, karakteristik inovasi itu sendiri seperti keunggulan relatif, kemudahan dalam pemakaian, dan kesesuaian dengan situasi lokal. Kemudian, aspek sosial ekonomi para petani, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman, dan kemampuan ekonomi memiliki dampak pada kesiapan mereka untuk mengadopsi inovasi. Selanjutnya, dukungan dari petugas penyuluh dan pemerintah daerah yang memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses ke alat produksi. Lingkungan geografis dan kondisi tanah yang mendorong petani untuk mencari cara-cara baru seperti hidroponik. Jaringan sosial dan interaksi di antara petani yang mempercepat penyebaran informasi mengenai inovasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.